Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video ini ya, saya akan mencoba membuat sebuah eh, basis data restoran di Microsoft Access 2016. Nah, di sini bisa dilihat sebuah ERD. Nah, ini adalah sebuah ERD restoran yang telah saya buat. Mungkin ini sedikit berantakan. Mungkin lain kali akan saya buat lebih rapi lagi ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada entitas ataupun tabel dan juga atribut-atributnya ya. Dan juga di sini terdapat relasi-relasi sebagai penghubung dari entitas ini ya. Langsung saja setelah ini kita buka Microsoft Access 2000 yang saya gunakan adalah 2016. Nah, ketika kita sudah buka seperti ini, akan muncul seperti ini. Klik blank database. Selanjutnya kita ganti dengan nama basis data yang kita inginkan. Nah, di sini saya ganti dengan basis data restoran. Nah, seperti ini. Kita klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik create tabel design untuk membuat sebuah tabel baru ya. Nah, kita klik tabel design. Nah, akan muncul seperti ini. Di mana nanti di sini akan kita isi field-field untuk tabel pertama yang akan kita buat. Nah, bisa kita cek kembali di edit kita. Nah, di sini akan saya buat tabel pelanggan di mana terdapat atribut-atribut. Nah, langsung saja kita masukkan nama dari atribut tabel pelanggan. Nah, di sini saya masukkan nama pelanggan. Kemudian akan saya masukkan alamat. Nah, sebenarnya di sini terdapat atribut ID-nya tidak saya masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita atur data. Nah, setelah itu bisa langsung kita save. Kita save dengan nama pelanggan. Oke. Nah, inilah ketika kita tidak memberikan primary key pada fieldnya akan muncul seperti ini. Dia akan memberikan primary key secara otomatis. Nah, di sini bisa kita ganti nama primary key-nya dengan ID pelanggan yang sengaja saya tidak buat tadi. Nah, setelah seperti ini kita buat selanjutnya tabel baru. Ini bisa kita save dulu. Nah, kita buat create lagi. Klik tabel design seperti tadi. Nah, seperti ini akan muncul kembali seperti ini. Kita isi untuk tabel berikutnya. Kita cek untuk IRD tadi. Nah, selanjutnya akan saya buat mungkin tabel makanan terlebih dahulu, di mana terdapat 4 atribut di sini. Selanjutnya saya masukkan ID makanan sebagai mungkin nanti akan sebagai primary key-nya. Kemudian nama makanan. Selanjutnya saya buat field harga untuk makanan. Setelah itu banyak makanan. Nah, di sini bisa kita atur dari tipe data field tersebut sesuai dengan jenisnya ya. Untuk ID makan, contohnya seperti ID makanan, kita bisa ganti dengan auto number. Dia akan memberikan otomatis nomor-nomor nantinya. Kemudian kita ganti saja number supaya kita bisa otomatis memberi sendiri nomor dari ID makanan kita. Begitu juga dengan harga makanan, dan juga tentunya untuk banyak makanan kita ganti dengan number. Nah, seperti ini kita tentukan primary key-nya. Selanjutnya kita save, kita ganti dengan nama tabel kita, yaitu tabel makanan. Oke, setelah seperti ini, kita selanjutnya buat tabel berikutnya.
Kita klik tabel desain seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini lagi, dan kita kembali isi dengan tabel berikutnya, yaitu tabel minuman. Sama seperti tabel makanan, terdapat 4 atribut yang akan kita masukkan ke dalam field-field yang ada di tabel minuman nanti. Nah, setelah ini seperti ini, kita masukkan ID minuman. Ini saya singkat supaya tidak memperpanjang waktu dari durasi video. Seperti ini kita save, dan juga jangan lupa diatur dari tipe datanya ya, supaya dia sesuai dengan jenis dari field-field kita. Selanjutnya kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel pesanan. Nah, di mana di tabel pesanan ini terdapat relasi-relasi ataupun foreign key yang nantinya jadi relasi untuk tabel-tabel ini ya. Nah, di sini langsung aja kita masukkan ID pesanan sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita masukkan ID makanan sebagai foreign key untuk di tabel makanan tadi. Selanjutnya kita masukkan ID mungkin pertama kita ganti pelanggan aja dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya ID makanan sebagai foreign key untuk tabel makanan dan juga tabel untuk minuman. Setelah ini kita atur dari tipe data dari field ini. Nah, karena ini foreign key, jadi dia menggunakan lookup wizard seperti ini supaya dia bisa terhubung sebagai relasi ya. Nah, artinya kita pilih di sini karena kita ingin memasukkan dari ID pelanggan, nah jadi kita masukkan ambil dari tabel pelanggan. Nah, kemudian klik next. Ini sudah next. Kita pilih ID pelanggan. Selanjutnya kita klik kembali ID pelanggan. Nah, seperti ini, next, finish. Oke. Nah, di sini kita save dulu, kita ganti namanya dengan tabel pesanan. Oke, pesanan. Oke. Oh ya, primary key-nya. Oh ya, di sini saya lupa memberikan primary key. Jadi mungkin dia akan otomatis memberikan ini ya. Oke, selanjutnya kita ganti tipe data untuk ID makanan. Nah, untuk ID makanan seperti tadi, kita klik lookup wizard. Kita klik tabel makanan. Oke, next. Seperti tadi, kita pilih ID makanan. Next. Oke, next. Oke, finish. Nah, kemudian ID minuman. Kita masukkan, ambil dari tabel minuman. Oke, next. ID minuman, next. Dan kita pilih ID minuman, next. Nah, oke, next, finish. Yes. Nah, jadi sudah seperti ini sudah otomatis dia akan terrelasi dengan primary key-nya tadi di tabel-tabel makanan, minuman, dan pelanggan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah untuk mengisi data dari tabel yang kita buat, kita klik tabelnya, kemudian klik data sheet. Nah, di sini akan saya isi nama pelanggan, Dika, mungkin alamat Jambi. Lanjutan ini saya percepat. Nah, seperti ini data yang akan kita buat, kemudian kita save.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut isi data dari tabel makanan seperti tadi. Klik data sheet. Kita isi sesuai dengan basis data kita. Di sini akan saya isi untuk ID makanannya mungkin 0110 aja ya, mungkin 101. Oke, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya isi seperti ini. Saya percepat supaya memperpendek durasi video, karena ini hanya mengisi dari data, tidak perlu saya jelaskan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita isi untuk tabel pesanan ya, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita isi tabel data dari tabel pesanan. Klik tabelnya, kemudian data. Nah, di sini kita isi dengan data yang sesuai dengan basis data yang kita inginkan. Nah, di sini karena tadi ini adalah merupakan foreign key, jadi data-data yang ada pada tabel-tabel pelanggan makanan ataupun minuman otomatis akan terrelasi dengan tabel pesanan karena kita sudah menggunakan tipe data lookup wizard tadi. Nah, seperti ini kan bisa kita pilih otomatis, sudah tersedia karena ini merupakan tadi saya katakan relasi dari tabel-tabel tersebut. Nah, seperti ini kita bisa pilih ID makanan, di mana ID makanan tersebut akan menentukan data-data pada tabel makanan ya. Kemudian save. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tabel pembayaran, mungkin ini sedikit salah ya. Maaf, sepertinya ini ada kesalahan. Kita close saja, kita buat tabel pembayaran yang baru supaya nanti mengurangi banyak kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan. Mungkin karena ini cuma sedikit, kita hapus saja, kita buat yang baru dengan tabel bayar ya. Oke, ketika sudah seperti ini, kita langsung saja buat untuk relationship ya, ataupun relasi dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti ini relationship dari tabel yang telah saya buat. Sini bisa kita lihat primary key dan juga foreign key. Nah, kemudian kita bisa buat query di sini. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan, akan diberikan tampilan untuk semua tabel-tabel yang telah kita tadi. Kita ingin masukkan yang mana saja yang akan kita tampilkan di query seperti ini. Nah, untuk lebih jelas dari query ini mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Mungkin kritik dan saran sangat saya harapkan supaya nantinya saya lebih baik lagi dalam membuat basis data ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.